Perkenalkan, nama saya Vivi Yulianti dari kelompok 2 dengan NIM 2211000047. Halo semua, nama saya Tristan Adelia Siseli dari kelompok 2 dengan NIM 2211000064. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hisyam. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 2211000070. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Zarapita Dita, saya dari kelompok 2 dengan NIM 2311000006. Halo, perkenalkan, nama saya Ardiansyah Pertama dari kelompok 2 dengan NIM 2311000013. Halo, perkenalkan, nama saya Ana Sabila dari kelompok 2 dengan NIM 2311000016. Halo, perkenalkan, nama saya Malikia Romansyah dengan NIM 2311000017 dan saya dari kelompok 2. Halo, perkenalkan kami dari Kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Revolusi Industri 4.0. Pengertian revolusi industri 4.0. Dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, di mana segala hal menjadi berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan bidang industri. Belakangan ini, kata industri 4.0 sering diutarakan oleh banyak orang. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan industri 4.0 tersebut? Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover 5, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari revolusi 4.0. Pertama, otomatisasi dan robotika. Penggunaan robot dan sistem otomatisasi untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia seperti perakitan, pengelasan, dan logistik. Otomatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi serta mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, Internet of Things. Koneksi internet yang memungkinkan perangkat fisik seperti sensor dan mesin untuk mengumpulkan dari berbagai data. IoT memungkinkan pemantauan real-time dan kontrol jarak jauh atas sistem industri, meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. Big data dan analitik. Pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang operasi bisnis, perilaku konsumen, dan tren pasar. Data dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan informasi yang akurat. Keamanan cyber. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, keamanan cyber menjadi prioritas utama. Sistem perlindungan data diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah ancaman cyber. 5. Cloud computing. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data di server eksternal yang dapat diakses melalui internet. Ini dapat memberikan fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya IT mereka dengan lebih efisien. Yang keenam, AI dan Machine Learning. AI dan Machine Learning digunakan untuk meniru kecerdasan manusia dalam pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa, dan pengenalan pola. Teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor industri. Yang ketujuh ada additive manufacturing, yaitu teknologi pencetakan 3D memungkinkan pembuatan objek 3 dimensi dari model digital, mengubah cara produksi prototipe dan komponen produk. Ini mempercepat pengembangan produk baru dan mengurangi biaya prototyping. Yang kedelapan ada pertukaran energi. Revolusi ini juga mencakup penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi melalui teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan sistem manajemen energi cerdas. Ini membantu mengurangi jejak karbon industri dan mendukung keberlanjutannya lingkungan. Yang kesembilan ada sistem produk integrasi. Integrasi berbagai sistem produk melalui teknologi digital meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. Sistem ini memungkinkan pemantauan end-to-end dari rantai pasokan, mengoptimalkan alur kerja, dan mengurangi waktu siklus produksi. Yang ke-10 adalah pengembangan produk cerdas.
Produk cerdas yang memiliki kemampuan komputerasi dan interaksi seperti perangkat wearable dan rumah pintar menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Produk ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Ke-11 ada perubahan dalam ekosistem industri. Revolusi Industri 4.0 membawa dampak signifikan terhadap pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, dan struktural industri. Ada munculnya bisnis berbagai teknologi baru yang mengubah landscape ekonomi global. Dan yang ke-12 ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam mengatur perkembangan teknologi baru dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara luas. Kebijakan regulasi diperlukan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang muncul, seperti perlindungan data pribadi dan keadilan kerja. Yang ketujuh, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus di-upgrade. Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan akan kompetensi yang relevan dan diperbarui sangat penting agar individu dan organisasi dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin canggih dan terhubung. Berikut adalah beberapa kompetensi yang sebaiknya ditingkatkan. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI dan analisis data. Kemampuan untuk memahami konsep dasar kecerdasan buatan, pengolahan data besar atau big data, dan analisis data akan sangat berharga. Ini termasuk kemampuan dalam memahami algoritma, interpretasi data, dan membuat keputusan berdasarkan wawasan analitis. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan teknologi. Memahami dan menggunakan berbagai teknologi digital seperti Internet of Things, cloud computing, teknologi blockchain, dan lainnya. Pemahaman tentang cara mengoperasikan dan berinteraksi dengan teknologi ini akan menjadi kompetensi yang sangat dicari. Yang ketiga ada keterampilan program dan kodaan. Pemahaman dasar tentang bahasa pemrograman dan keterampilan perkodaan akan semakin penting, bahkan di luar bidang teknologi informasi. Ini dapat membantu dalam otomatisasi tugas-tugas, analisis data, dan pengembangan solusi berbasis teknologi. Yang keempat, ada kemampuan digital marketing dan e-commerce. Dalam lingkungan bisnis yang semakin online, kemampuan untuk memahami dan menggunakan strategi pemasaran digital, media sosial, dan e-commerce akan sangat berharga bagi individu dan organisasi. Yang kelima, ada kreativitas dan inovasi. Mampu berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru dalam menghadapi tantangan bisnis adalah kompetensi kunci. Inovasi dapat membantu organisasi memanfaatkan peluang yang muncul. Penerapan teknologi. Contoh dari penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri dapat kita lihat pada industri makanan serta minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Selain itu, terdapat 5 contoh industri yang lahir karena adanya perkembangan teknologi digital sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce. Contoh yang pertama adalah e-commerce yang merupakan transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya, e-commerce merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli antar pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pengusaha besar. Salah satu platform e-commerce terlama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus, Kaskus, FJB, serta Berniaga. Nomor 2, agregator layanan. Contoh kedua adalah agregator layanan yang dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga reksadana. Semua hal tersebut sekarang dapat diakses melalui sentuhan jari dan gadget yang kamu miliki. Jika sebelumnya seseorang harus mencari berbagai informasi serta sebagai sebuah perusahaan harus menunggu datangnya klien, dengan perkembangan yang ada menjadi kebalikan. Dengan adanya agregator layanan, terdapat keuntungan lain, yaitu adanya transparansi data. Hal ini dikarenakan agregator mengumpulkan berbagai data dari berbagai vendor layanan menjadi satu, sehingga bagi para konsumen dapat dengan mudah menentukan pilihan yang mereka inginkan.
Nomor 3, agensi digital marketing. Contoh ketiga adalah agensi digital marketing yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Dengan berkembang pesatnya industri ini, semakin banyak agensi pemasaran digital yang bermunculan. Hal ini dikarenakan pemasaran digital merupakan sebuah metode pemasaran yang efektif dan juga terkendali. Nomor 4, pembayaran digital. Contoh keempat adalah pembayaran digital. Hal ini dapat kita lihat melalui industri pembayaran digital yang saat ini terus-menerus bertumbuh. Hingga saat ini terdapat lebih dari 10 vendor pembayaran digital yang beroperasi di Indonesia dengan fitur dan keunggulan yang berbeda masing-masing. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak positif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Contohnya itu adalah proses produksi semakin menjadi lebih hemat biaya dan lebih minim kesalahan karena menggunakan AI. Terus dari AI ini bisa membantu perusahaan bekerja lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kemajuan dalam sektor kesehatan. Dalam hal ini, teknologi medis seperti AI bisa membantu para tenaga kesehatan dalam mendiagnosa penyakit. Terus ada robot bedah dan bisa meningkatkan layanan kesehatan lainnya. Yang kedua, contohnya itu dengan Big Data juga dapat membantu analisis dan pengobatan untuk para pasien yang sedang mengalami penyakit yang mungkin dari dokternya itu bingung, jadi AI-nya tuh bisa membantu. Terus yang ketiga itu adalah kemudahan akses informasi dan komunikasi. Dengan kemudahan akses ini, tentunya internet bisa berkembang melalui akses informasi yang lebih luas dan cepat. Terus yang kedua itu komunikasi lintas dunia menjadi lebih mudah dan media sosial dan platform digital lainnya jadi lebih luas. Dan yang keempat adalah peluang baru dalam dunia kerja dan bisnis. Munculnya pekerjaan baru seperti data analis, terus habis itu digital marketing, dan lain-lain. Dan contoh yang keduanya itu adalah startup dan UMKM berkembang melalui e-commerce dan pemasaran digital, seperti contohnya dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Terus yang kelima itu pengembangan smart city dan green technology. Nah, dalam hal ini tuh kota pintar dengan sistem transportasi yang cerdas, energinya bisa terbarukan, dan efisiensi sumber daya. Dan yang kedua itu adalah teknologi ramah lingkungan, membantu mengurangi polusi dan limbah industri. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, pengurangan lapangan pekerjaan konvensional. Contohnya, banyak pekerjaan manual tergantikan oleh robot dan AI, seperti di sektor manufaktur dan administrasi. Yang kedua, perlu adanya reskilling dan upskilling pekerjaan agar tidak tertinggal. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada ancaman keamanan data dan privasi. Penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan atau hacker meningkat. Selanjutnya yang ketiga itu ketimpangan digital dan kesenjangan sosial. Contohnya, tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai. Yang kedua, negara berkembang sering tertinggal dalam penerapan teknologi canggih. Selanjutnya yang keempat, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Banyak pekerjaan dan kehidupan sehari-hari bergantung pada sistem digital. Yang kedua, gangguan teknologi dapat menyebabkan lumpuhnya layanan penting seperti keuangan dan transportasi. Yang kelima, dampak lingkungan dari produksi teknologi. Contohnya, yang pertama, limbah elektronik meningkat seiring pesatnya perkembangan perangkat digital. Yang kedua, konsumsi energi data center dan server cloud yang tinggi berkontribusi pada emisi karbon. Jadi, kesimpulannya yaitu revolusi industri 4.0 membawa banyak manfaat dan efisiensi, kemudahan akses informasi, serta inovasi di berbagai sektor. Namun, tantangan seperti pengurangan lapangan kerja, keamanan data, dan ketimpangan digital juga perlu diatasi. Oleh karena itu,
Kesiapan individu dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan agar revolusi ini membawa dampak positif yang maksimal.